Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan langsung membahas soal nomor 1. Soalnya adalah 1/4 ditambah 7/4 dikalikan 8/21. Nah, yang langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah aturan urutan operasinya. Nah, urutan operasi matematika berarti kali, bagi, tambah, dan kurang. Operasi perkalian dan pembagian dilakukan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita tidak boleh langsung menjumlahkan 1/4 ditambah 7/4, tapi kita harus menyelesaikan dulu 7/4 dikalikan 8/21. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita langsung mengalikan terlebih dahulu 7/4 dikalikan dengan 8/21. Nah, untuk mengalihkan dua pecahan, kita ingat bahwa ada rumus A per B dikalikan dengan C per D, hasilnya adalah A dikalikan C per B dikali dengan D. Nah, untuk perkalian 7/4 dikalikan dengan 8/21, maka 7 dikalikan 8/4 dikalikan dengan 21. Nah, jadi kita harus menghitung pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya yaitu 7 dikali 8, kemudian penyebutnya adalah 4 dikalikan dengan 21. 7 dikalikan 8 adalah 56, kemudian 4 dikalikan dengan 21 hasilnya adalah 84. Nah, selanjutnya kita menyederhanakan pecahan 56/84. Caranya berarti kita cari faktor persekutuan terbesar atau FPB nya dari 56 dan 84. Untuk FPB 56 berarti 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 7. Kemudian untuk FPB 84 adalah 2 dikalikan dengan 2 dikali dengan 3 dikali dengan 7. Nah, maka faktor persekutuannya adalah 2 dikali 2 dikali dengan 7, hasilnya adalah 28. Nah, maka kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 28. Berarti 56 dibagi dengan 28, kemudian 84 juga dibagi dengan 28, maka hasilnya perkaliannya adalah pembagiannya adalah 2/3. Nah, kemudian hasil perkalian dari 7/4 dikali dengan 8/21 adalah 2/3. Ini hasil perkaliannya. Nah, setelah kita mencari hasil dari perkaliannya, maka kita masukkan hasil ke dalam soal yang atas. Maka soalnya menjadi 1/4 ditambah dengan 2/3. Nah, selanjutnya kita menyamakan penyebut
agar bisa dijumlahkan, kedua pecahan harus punya penyebut yang sama. Nah, maka kita harus cari KPK-nya dulu dari 4 dan 3. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan 20, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Berarti KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, setelah kita mencari KPK-nya, selanjutnya kita ubah kedua pecahan menjadi berpenyebut 12. Berarti 1/4 sama dengan 1 dikali 3 per 4 dikali dengan 3. 1 dikali 3 adalah 3, 4 dikalikan 3 adalah 12. Kemudian kita cari 2/3, berarti 2 dikali dengan 4 per 3 dikali dengan 4 sama dengan 2 dikali 4 adalah 8, 3 dikali 4 adalah 12. Nah, kemudian selanjutnya kita menambahkan kedua pecahan tersebut. Di 3/12 ditambah dengan 8/12 sama dengan 3 ditambah 8/12. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 8, 11/12. Nah, berarti untuk soal nomor 1 hasilnya adalah 11/12. Maka kita pilih ABC-nya adalah yang C. Baik teman-teman, kita lanjut nomor 2-nya. Perhatikan data pada tabel nilai hasil ulangan matematika kelas 11 SMA Z. Nah, yang ditanyakan modus dari data tersebut adalah nilainya sudah ada, frekuensinya sudah ada. Nah, langkah pertama kita harus menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Jadi kelas modus itu kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, dari tabel frekuensi terbesarnya adalah di 9, kemudian berada pada interval 64 sampai 66. Kemudian setelah menentukan kelas modusnya, langkah selanjutnya berarti yang perlu kita cari adalah tepi bawah, panjang kelas, selisih, dan seterusnya. Nah, berada pada interval kelasnya adalah 64 sampai 66. Nah, berarti tepi bawah kelas modusnya atau L-nya adalah tepi bawah berarti 64, kemudian yang tepi atasnya adalah 66. Kemudian kalau tepi bawah berarti 64 dikurangi dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 63,5. Kemudian untuk mencari panjang kelas adalah P. Panjang kelas berarti 66 dikurangi dengan 64 ditambah dengan 1. Maka hasil dari panjang kelasnya adalah 3. Kemudian selanjutnya kita menghitung selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah,
frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya berarti adalah D1. Frekuensi kelasnya adalah 9, berarti 9 frekuensi sebelumnya berarti 9 dikurangi dengan 6, maka hasilnya adalah 3. Kemudian untuk mencari D2 nya berarti frekuensinya selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti kelas modusnya adalah 9 dikurangi dengan 6, maka hasilnya juga sama adalah 3. Nah, jika kita sudah mencari yang diketahui, selanjutnya kita adalah menghitung modusnya. Nah, rumus modusnya adalah L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P. Nah, L nya tadi sudah ketemu 63,5 ditambah dengan D1 nya adalah 3, D1 lagi berarti 3 ditambah D2 nya adalah 3 dikali dengan panjang kelasnya adalah 3. Berarti selanjutnya kita hitung 63,5 ditambah dengan 3 per 3 ditambah 3 adalah 6 dikali dengan 3. Selanjutnya berarti 63,5 ditambah dengan 3 dibagi 6, hasilnya adalah 0,5 dikali dengan 3, berarti 63,5 ditambah 0,5 dikali 3 hasilnya adalah 1,5, berarti 63,5 ditambah dengan 1,5 hasil modusnya adalah 65. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah, nah berarti dari soal yang diketahui berarti tangga panjangnya 6 meter, kemudian disandarkan sudutnya yang dibentuk adalah 60 derajat. Yang ditanyakan tinggi dindingnya yang disentuh ujung atas tangga. Nah, berarti kita harus perhatikan bahwa tangga itu sama saja dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah hipotenusa atau panjangnya adalah 6 meter. Kemudian tinggi dindingnya adalah sisi tegaknya, berarti ini adalah 60 derajat. Kemudian jarak kaki tangga ke dinding atau sisi alasnya berarti ini berdekatan dengan 60 derajat. Nah, kita menggunakan rumus atau hubungan trigonometri. Nah, yang kita gunakan adalah sin theta. Sin theta adalah sisi depan per tadi sisi miring atau hipotenusa, berarti sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, kemudian setelah kita menentukan sisi depan dan sisi miringnya, berarti sisi sinnya adalah sin dari 60 derajat sama dengan sisi depannya itu sama saja dengan tingginya, kemudian
Sisi miringnya tadi sudah diketahui adalah 6 meter. Nah, berarti nilai trigonometri dari sin 60 adalah akar 3/2. Kemudian setelah kita menentukan nilai sinnya, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung tinggi dinding. Nah, berarti akar dari akar 3/2 itu sama saja dengan tinggi per 6. Jadi kita kalikan silang, berarti tinggi sama dengan 6 dikali dengan akar 3/2. Kemudian berarti 6 dikali akar 3/2 adalah 3 akar 3. Nah, sudah ketemu, berarti tinggi dindingnya adalah 3 akar 3. Soal nomor 4. Luki adalah panitia bazar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Kode akses kupon bazar itu memiliki 5 karakter dengan format sebagai berikut: AX, BY, C. Nah, dengan A, B, dan C menyatakan huruf serta X dan Y menyatakan angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Berapakah banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat? Nah, format kodenya adalah A, X, B, Y, dan C. Berarti A, B, C sama saja dengan huruf. Misalkan huruf besar A sampai Z. Berarti A sampai Z itu jumlahnya adalah 26 pilihan tiap huruf. Nah, untuk X dan Y nya ini angka. Angkanya berarti 0 sampai 9. Berarti 0 sampai 9, maka ada 10 pilihan setiap angka. Nah, syaratnya adalah tidak boleh ada huruf yang berulang. A, B, C harus berbeda dan tidak boleh ada angka yang berulang. Berarti X tidak sama dengan Y. Huruf dan angka diperlakukan terpisah, huruf tidak boleh bercampur dengan angka. Nah, berarti langkah yang pertama kita harus menentukan banyaknya kode. Nah, banyaknya kode itu kita mencarinya adalah banyaknya cara memilih dan menyusun ABC. ABC ini adalah 3 huruf yang berbeda. Berarti termasuk permutasi. Permutasi 3 dari 26. Berarti permutasi 3 dari 26 adalah 26 dikali 25 dikali dengan 24. Nah, kita hitung satu persatu. Berarti 26 dikalikan dengan 25 hasilnya adalah 650. Kemudian 650 dikali dengan 24 hasilnya adalah 650 dikali dengan 20 ditambah 4, maka hasilnya adalah 650 dikalikan dengan 20 ditambah 650 dikali dengan 4, maka hasilnya adalah 13.000 ditambah dengan 2.600. Berarti 13.000 ditambah dengan 2.600 adalah 15.600. Nah, jadi jumlah susunan hurufnya adalah 15.600. Kemudian
banyak cara memilih dan menyusun X dan Y, maka dua angka yang berbeda ini termasuk urutan penting, berarti permutasi 2 dari 10. Maka permutasi 2 dari 10 adalah 10 dikali dengan 9. 10 dikali dengan 9 hasilnya adalah 90. Nah, karena pemilihan huruf dan angkanya bebas satu sama lain, maka gunakan aturan perkaliannya boleh 15.600 dikali dengan 90. Nah, berarti 15.600 dikalikan dengan 90 berarti hasilnya adalah 1.404.000. Nah, sudah selesai. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Sekolah P akan mengirim 2 perwakilan grup band untuk pentas musik Nusantara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sekolah tersebut memiliki 6 grup band putra dan 4 grup band putri. Berdasarkan penilaian, kemampuan grup band tersebut merata, sehingga penentuan kedua perwakilan grup band dilakukan dengan cara mengambil secara acak satu persatu. Peluang terambilnya grup band putra pada pengambilan pertama dan grup band putri pada pengambilan kedua adalah, berarti dalam soal ini jumlah grup bandnya adalah 6 untuk grup band putra dan 4 untuk grup band putri, totalnya berarti ada 10. Kemudian 2 perwakilan dipilih satu persatu tanpa pengembalian, berarti tanpa pengganti. Kita diminta bahwa peluang terambil grup putra pada pengambilan pertama dan grup putri pada pengambilan kedua. Langkah pertama berarti peluang kejadian untuk terambilnya putra, berarti jumlah grup putranya adalah 6. Nah, total grupnya adalah 10. Berarti putra pada pengambilan pertama adalah 6/10. Kemudian peluang kejadian kedua adalah pengambilan untuk grup band putri setelah kejadian pertama terjadi. Berarti setelah satu putra terambil, tersisanya berarti 10 dikurangi 1, berarti sisanya tinggal 9 grup. Nah, dan grup putri masih 4. Jadi untuk putrinya adalah pengambilannya sudah putri pengambilan kedua dan putra pengambilan pada pengambilan pertama. Jadi untuk putrinya adalah 4/9. Nah, setelah kita menggunakan aturan perkalian untuk menentukan kejadian ini, maka peluangnya menjadi 6/10 dikali dengan 4/9. Nah, hasilnya adalah 24/90. Kemudian kita sederhanakan pecahan dari 24/90 berarti 12/45. Nah, boleh kita sederhanakan lagi, maka bentuk pecahan akhirnya adalah 4/15. Nah, sudah selesai. Kita lanjut soal nomor 6.
Harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris Rp18.000. Jika harga sebuah buku Rp1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris, harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris adalah, nah, kita misalkan dulu untuk B-nya sama dengan harga 1 buah buku. Kemudian untuk R-nya adalah harga untuk 1 buah penggaris. Kemudian diketahui dari soal bahwa harga 3 buku ditambah 2 penggaris adalah 18.000. Berarti 3B ditambah 2R adalah 18.000. Nah, kemudian yang kita ketahui selanjutnya bahwa satu buku itu harganya 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris, maka B-nya sama dengan R ditambah dengan 1.000. Nah, jadi kita mencarinya adalah 2B ditambah dengan 5R. Ini nanti berapa begitu. Nah, langkah yang pertama kita substitusikan dulu. Berarti masuk ke persamaan yang B sama dengan R ditambah 1.000. Berarti persamaan yang pertama tadi adalah 3B ditambah 2R sama dengan 18.000. Berarti 3R ditambah 1.000 ditambah 2R sama dengan 18.000. Kemudian selanjutnya kita hitung. Di sini ada perkalian ke dalam kurungnya, berarti 3 dikalikan R adalah 3R ditambah 3 dikali 1.000 adalah 3.000 ditambah 2R sama dengan 18.000. Nah, di sini ada yang sama R dengan R, maka kita boleh menambahkan jadi 3R ditambah 2R adalah 5R ditambah dengan 3.000 sama dengan 18.000. Nah, selanjutnya berarti 5R nya adalah 18.000, 3.000 pindah ruas ke kanan berarti min 3.000, berarti 5R nya adalah 15.000. Berarti R nya adalah 15.000 dibagi dengan 5, maka R nya adalah 3.000. Nah, R itu sama saja dengan permisalan yang tadi adalah penggaris, berarti penggarisnya harganya adalah 3.000. Nah, selanjutnya kita cari B. B tadi adalah B sama dengan R ditambah dengan 1.000, persamaan yang awal tadi. Berarti R nya sudah ketemu 3.000 ditambah dengan 1.000, jadi B nya adalah 4.000. Nah, kemudian R nya sudah diketahui 3.000, kemudian B nya sudah diketahui 4.000. Yang tadi diminta adalah 2B ditambah dengan 5R, berarti 2 dikali B nya tadi adalah 4.000 ditambah
5 dikali R nya tadi adalah 3000. Nah, berarti 2 dikali dengan 4000 hasilnya adalah 8000, ditambah 5 dikalikan 3000 hasilnya adalah 15.000. Nah, baru kita tambahkan 8000 ditambah 15.000 hasilnya adalah 23.000.